Fatihatul Kitab Tafsir Jalalain Imam Suyuti Al-Allamah Jalaluddin Muhammad Ahmad Ali wa Syekh Al-Muqaddid bi Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Al-Basri Suyuti nafallahu bihi bi ulumil muqi wal mahamiduna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wafiyan ni'mah baikkan bi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa junubihi. Subhanallahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababa wa anzala ala ahli kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil khaliqatu ajabat wa arabah wa asqabu bisabat wa nasabat wa ala alihi wa ashabi sadat wa najabat wa ba'du. Faqadallahu ta'ala bi kitabihi al-'azim min astaqbil qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala ta'ala idza a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu min dzalika lasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji milik Allah, bersyukur kepada Allah. Dan kita senantiasa di pagi hari mendapatkan qabul doa di hadapan Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan kepada umatku yang senantiasa bangun di pagi hari dalam keberkahan insyaallah. Salawat wa salam senantiasa kita mohon kepada Allah tanpa dipacurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin insyaallah akan kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah, para sepuh, para bersepuh, para bapak haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah khair, subhanallah subhanallah. Bagi yang membawa keberkahan, kenikmatan, kesejahteraan lahir batin yang menjadi modal untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, pada kajian kali ini takdir kita melanjutkan kajian surah Abasa, surah yang ke-80 ayat ke-27 kita lanjutkan. Berapa waktu minggu yang lalu kita bahas bahwa di akhirat nanti manusia itu berpisah masing-masing, mak dengan bapak, anak dengan emak, suami dengan istri, istri dengan suami. Maka kesempatan ini kita lanjutkan. Kenapa demikian? Allah firmankan dalam ayat berikutnya, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia disibukkan masing-masing oleh urusannya sendiri. Jadi mencari bantuan, ada bagaimana amalan sahih, benar, amalan soleh, amalan yang salah, kebanyakan yang soleh, apa yang salah. Maknanya halan yastaghfiru an syai'in ghairihi ay astaghfiru kullu wahidin bi nafsihi. Yang berharap saat itu manusia dengan kesibukannya masing-masing, bahasa kitanya kali aja nih ada yang bisa membawa kebaikan atau menjadi baikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfiru, kali aja ada yang membasuh, meringankan, membuat kita nyaman. Udah gak sempat lagi mikirin yang lain, udah gak sempetin lagi memperhatikan yang lain, sibuk urusin masing-masing. Yang saya sangat-sangat layakkan kita bikinkan bareng-bareng, insyaallah yang sampai ngalamin hal yang seperti ini. Kita berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan jumlahnya miliaran orang yang semua dibangkitkan yang sama dengan wajah yang berbeda, adanya di alam mahsyar menuju ke alam akhirat, dan tidak sangat sama kan tidak lagi, tidak sedikit waktunya, amat sangat panjang. Kita dari Nabi Adam ke Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai selanjutnya sampai kepada Nabi kita, dari Nabi ke Nabi adalah 1000 tahun. 1000 tahun akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, dijelaskan dalam surah Al-Hajj. Itu bayangin itu manusia berkerumunnya seperti apa ya? Tapi yang lebih banyak harus kita pikirkan dalam kesempatan itu, manusia gak selamanya, gak semuanya dalam keadaan bebas. Ada yang dalam posisinya sangat gelisah, ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri, ada yang pokoknya macam-macam tergantung amal waktu dia hidup. Sementara sebelahnya asik aja, santai-santai, tenang dan terhadap ayam, tapi yang lainnya dalam kesusahan. Maka likul imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni, pada hari itu manusia sibuk ngurusin diri. Contoh yang paling gampang, jika ada orang yang mencari pekerjaan, begitu menghadapi pekerjaan sampai perusahaan yang dituju udah gak mikirin yang lain lagi, kan bagaimana lamaran yang dia bisa masuk ke tempat yang memang dituju. Berjubel-jubel luar biasa itu. Tapi pikir sikut sana sikut sini. Ada juga yang paling gampang lagi, seperti orang ibadah haji ingin mencium hajar aswad. Saking ingin mencium hajar aswad itu orang gak perlu diinjak, disikut, di segala macam-macam. Padahal itu hukumnya sunnah, tapi menyakitin orang haram hukumnya. Di kadang orang dibangga itu dengan mencium hajar aswad karena bangganya luar biasa. Tapi kemarin itu di Arab asik aja, apa nggak disentuh-sentuh itu setelah kemarin. Karena orang yang melaksanakan haji cuma beberapa orang kan, mana jauh lagi dari Ka'bah. La haula wala quwwata illa billah. Hakikatnya memang Ka'bah itu udah nggak mau disentuh oleh manusia sebenarnya. Kenapa? Karena manusia sekarang sudah banyak terkontaminasi, bukan semata-mata karena ada kondisi, melainkan memang Ka'bah itu nggak mau disentuh oleh orang-orang sekarang. Berapa banyak orang yang bolak-balik ke Mekah, apalagi dengan namanya umroh. Seperti kita wisata wisata di sekitar kita, waduh, setahun bisa berapa kali berangkat, pribadi berangkat, keluarga berangkat, saudara berangkat. Tapi nilai-nilai kualitas dalam keimanan yang tidak mencerminkan orang-orang yang menang berat, paling berat memang bawahnya. Kalau untuk berangkat, saya yakin pada punya uang bisa aja. Tapi untuk mencetak pribadinya ini yang sidqul aqwal wa sidqul af'al, ucapannya benar, perbuatannya benar, ini yang paling berat dalam melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kita di dunia ini sibuk kita dalam memperhatikan diri sendiri dalam arti untuk menuju Allah dan Rasulnya, bukan berarti ngambil gas di dalam kehidupan sosial ya, lain lagi dalam ibadah. Dalam ibadah ini segala macam kehidupan kita harus kita jalani, terlepas orang mau bilang apa dan cara apa, karena ibadah itu bukan selera, harus hakul yakin dengan keyakinan iman kita. Selera kita begini nih, ibadah kita disuruh enakan, masjidnya, sholatnya enakan, disuruh enakannya kenapa? Oh, disuruh mengalah-alah sholatnya, itu enakan itu. Jadi jangan sampai ada kesannya seperti itu beribadah kita ini. Yang semalam saya sampaikan juga kan, ketika kita sudah menuju Allah dan Rasulnya, kemarin juga saya sampaikan di Jumatan itu, bagaimanapun dan cara apapun, gak peduli orang mau bilang apa. Kalau sudah tujuannya Allah, gak peduli orang yang mau bilang apa, bicara apa. Tapi memang rintangannya orang yang menuju Allah itu gak semudah apa yang kita bicarakan. Lain. Tantangan. Kenapa? May yuridillah bihi khairan may yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, hidupnya tidak akan pernah berhenti daripada ujian. Supaya nyambung dulu kita ayat berikutnya, wujuhun yauma idin musfirah. Pada saat itu banyak manusia yang mukanya berseri-seri gitu kan, kelihatannya mukanya indah. Nah, karena di dunia juga nyata nih Pak, orang yang berusaha hidupnya dekat dengan Allah nggak pernah kelihatan kusut tampangnya, asik aja dilihat.
beda. Kadang lagi duitnya tebelan, senyumnya juga beda. Duitnya lagi nggak ada, senyumnya juga gitu. Ada juga orang yang merasa bodoh dengan hal yang demikian. Kita perlu dulu, kita ngiri. Kita harus ngiri sama orang itu 3 arti dalam kitab Sambil Tadi Batakhir. Dalam bab ilmu itu harus ngiri kita 3 orang. Satu, orang yang memang hidupnya punya harta dan luar biasa hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Terus ngiri kita. Kita harus bagaimana? Memanggil Allah, jika memang saya bisa dan mampu, pengen saya kayak dia punya harta, punya kehidupan itu untuk membantu agama, menegakkan agama Allah. Yang kedua, anak masih muda, anak masih perkasa, dia rajin beribadah. Ya kalau udah tua ya apain lagi, ya biasa aja kan, misalnya udah tua mikir apa lagi. Tapi kalau masih muda kita senang beribadah, luar biasa maknanya ini. Yang ketiga, punya ilmu. Punya ilmu dia mengamalkan dengan ikhlas tanpa memikirkan sesuatu melainkan daripada ridhanya Allah. Jika sudah ridha Allah, keikhlasan tertanam, semua akan memiliki kehidupan untuk berlomba-lomba membantu kehidupan orang yang memiliki sifat itu. Dan sering disampaikan itu, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya sengsara dipermudah. Dunia itu dipikirin aja. Padahal itu si dunia yang dipikirkan pernah mikirin kita. Nggak sedikit di antara kita ini, semalam juga saya sampaikan, yang bingung dan memikirkan kehidupan dengan sekarang zamannya lagi begini, lebih susah dan lain sebagainya. Kita bicara tentang kehidupan, sebenarnya bukannya susah kita. Seberapa banyak, seberapa jauh kita dekat dengan Allah. Karena Allah sudah siapkan tempat-tempat bagi orang-orang yang punya kesungguhan di dalam beribadah itu pasti. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kehidupan kepada manusia itu secara zalim. Manusia itu sendiri yang membuatkan kehidupannya yang tidak nyaman dalam hidupnya kita ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke diri kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu yang kita peroleh atau yang kita perbuat pasti akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Yang paling gampang lah, kalau kita makan cabai, siapa yang ngerasain pedas? Kita yang makan. Kalau kita merujak, siapa yang ngerasain rujak? Kalau kita makan, siapa yang ngerasain kenyang? Akan kembali semua kepada kita. Ketika dalam hal-hal ibadah, hablu minallah wa hablu minannas, kita beribadah kepada Allah secara mahdoh, langsung atau ghair mahdoh. Kita beribadah kepada Allah secara hubungan sosial, udah nggak ada yang dipikirin. Tapi dipikirin bagaimana bisa nikmat dalam ibadah kita ini. Karena kita tugasnya untuk ibadah. Semua yang kita kerjakan bisa jadi ibadah jika dibarengi dengan karena Allah. Yang kedua, karena ilmunya. Sekalipun ilmu kita setitik, maka kita tidak punya ilmu, tapi apa yang kita kerjakan yang tidak ada yang terjadi selain daripada ridha Allah, pasti diberikan kenyamanan Allah. Kadang manusia termasuk saya, akhirnya muncul juga rasa kekhawatiran karena manusia, tapi kita ngapain? Dipikirin, artinya apa? Berpikir boleh. Tidak mungkin Allah menghidupkan kita di muka bumi ini selama rezeki kita yang bersifatnya materi atau kehidupan kita masih ada di muka bumi ini. Jika memang sudah tidak ada, ya selesai hidup kita. Makanya orang yang pada meninggal. Dan pernah ada cerita juga nih, ada seorang bertanya, doa orang yang sudah meninggal itu kepada orang meninggal kira-kira nyampe enggak? Jadi ada cerita konyol dikit ini, antara 2 anak muda yang melain organisasi. Ya pasti nyampe, ya buktinya nggak pernah kembali. Doa saya pernah dibalikin gitu. Kata yang satu lagi, gue yang bener aja katanya. Ya coba aja kalau misalnya nggak percaya, kamu mati saya doain sampai nggak bisa katanya. Karena masalah doa itu kan bagian daripada ibadah. Doa bukan ibadah, doa silatul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ya kembali ke tadi, sampainya doa kita kepada orang yang kita tuju tergantung ikhlasnya. Tujuan kita apa? Menjemput ridha Allah untuk menambah-nambah amal soleh kita dengan mendoakan orang yang kita doakan. Itu tujuannya. Kalau hanya sekedar ritualitas biasanya, wallahu a'lam. Tapi kalimat-kalimat yang dia baca, kalimat-kalimat thayyibah yang dia baca, bagian daripada zikirnya dia. Tapi ketika kita punya keikhlasan, maka amal tersebut
makan bareng-bareng dengan keluarga, makan dengan saudara, makan dengan tetangga, makan dengan nikmati seperti ini misalnya. Yang belinya siapa, yang menikmati siapa, itu namanya berkah, bagian dari nilai ibadah. Artinya kudu bersyukur, berbangga dan berbahagialah ketika kita mencari, kita yang menjemput, kita tetapi dinikmati oleh orang banyak. Itu kebahagiaan yang luar biasa ketika orang lain merasa bahagia dengan perbuatan kita. Di dalam kalimat ini, orang yang selalu berseri-seri, orang yang selalu indah dipandang, alamatnya ahli surga. Maka Rasulullah sampaikan, yang pernah kita bahas, bahkan kita sering, tandanya ahli surga itu apa tuh? Satu, wajibun malikun, wajahnya selalu berseri-seri, kelihatannya indah. Jadi selalu tutur kata, sapa, senyum itu selalu disampaikan. Maka jadi popularitasnya apa tuh? 3S ya, senyum, sapa, salam. Gitu kan, dimana adanya itu di pom bensin. Senyum, sapa, salam. Makanya orang yang hidup dari nol di mana? Hanya di pom bensin gitu kan. Hidup dari nol, tapi nol juga banyak dibohongin sekarang nolnya. Bilang dari nol, tahu begitu masuk, berapa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan balik lagi, jadi orang yang memiliki nilai ciri-ciri dalam kehidupan untuk meraih kehidupan di akhirat yang namanya surga, wajibun malikun. Yang kedua, qalbun taqiyun, hatinya suci, hatinya bersih, udah gak mikir lagi orang lain senang atau tidak, benci atau tidak, suka atau tidak, peduli. Tadi pikirin lagi, bukan berarti sombong. Daripada dia menghilangkan konsentrasi kepada tujuan Allah dan Rasulnya, lebih baik jangan peduli itu omongan orang. Kecuali yang sifatnya kritik membangun, dasarnya hukum, dasarnya dalil, dasarnya ilmu, bukan berdasarkan iri, dengki, hasad dan benci. Dasarnya saling terus silakan, karena memang harus saling mengingatkan, saling mengajak dalam kehidupan itu. Nah, jadi siapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dan ini termasuk ahli surga itu. Setelahnya qalbun taqiyun, yang kemudiannya adalah yadun sahiyun, senang membantu, dermawan dalam keadaan. Maka lebih bahasa lebih bagus, jangan donatur ya, lebih elegan, lebih agamis, bahasanya dermawan. Para dermawan, jangan para donatur tidak. Itu berarti dipakai jalan itu. Itu apa ya? Itu kan tol jalan-jalan, jadi dananya jalan-jalan gitu. Artinya apa? Yang digunakan secara umum, tapi yang lebih bagus bahasa as-sahiyun, dermawan. Orang dermawan itu kan qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan doa, dengan sikap, dengan akhlak yang mulia, membuat orang menjadi senang dalam kehidupannya, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, disukai oleh sesama, jauh dengan neraka. Tapi orang yang bakhil, pelit, kikir, korek, pedit, minta sirang, kerepet, naik, dan cengkol, dekat pada kuning, pada korengan, lain-lain. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ba'idun minallah, ba'idun minan jannah, ba'idun minan nas. Dekat dengan neraka, jauh dengan Allah, jauh dengan surga, jauh dengan neraka. Cirinya orang seperti gelisah terus. Jadi ciri orang alim laka itu gelisah hidupnya, nggak yakin dengan ketentuan Allah. Padahal dia udah usaha, udah doa, semampu mungkin tumbuh rasa ragu. Maka di awal selalu kita ulang dalam kalimat Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah petunjuk. Dalikal kitabul la raiba fihi, di dalamnya apa? Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, ketika Quran sudah tidak menjadi petunjuk, kayak sekarang yang sangat ironis sekali, bangsa kita mayoritas Islam, pemimpin kita mayoritas Islam, tapi kenapa bersumbernya kepada pendapat intelektualitas manusia, bukan dasar kepada Quran dan hadis? Maka sering saya sampaikan, sering kita bahas, jika para pemikir, para pemimpin itu dia berpikirnya bersumber daripada Quran dan hadis, negara kita yang mayoritas Islam pasti bakal terjadi yang namanya baldatun thayyibatun waradun ghafur. Dan sekarang yang amat sangat yang lagi hangat di sekarang berita, Menteri Agama menyatakan bahwa radikalisme sudah mulai banyak masuk masjid. Dari mana? Para hafiz, menghafal Al-Quran dikatakan radikalisme.
PK ini malu-malu ini benar-benar orang Aceh itu marahin. Artinya apa? Karena apa? Mereka orang Aceh. Orang Aceh kalau sama semua, tapi memang semua orang Aceh seperti itu. Itu diantaranya oknumnya. Masya Allah, radikal orang Quran menghafal Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu para pemimpin itu udah kayak begini sekarang. Menimbulkan belum menteri-menteri yang lainnya. Maaf, tinggal beberapa aktivis politik yang mempertahankan nilai agama. PKS sama apa tuh? Yang paling vokal ini tinggal PKS. P3 udah terkontaminasi kan. PBB juga sama juga. PKP udah partainya padahal dulu mendirikannya partai Islam semua. Tapi kenapa sekarang? Karena penerus-penerusnya udah merebut dunia wa qaradiyatul maut. Udah cinta sama dunia, udah lupa sama kematian. Ya bukti yang sering kita dengar, sering kita lihat, sering kita perhatikan di media. Dulu yang beliau menyatakan dengan berbagai macam ketentuan yang namanya haram ya haram. Begitu dia punya kedudukan, ceritanya lah ya. Benar kata Kiai besar Alhamdulillah Kiai Haji Abjad almarhum. Pokoknya kalau belum punya kedudukan, haramnya adalah begitu. Dan punya kedudukan bukan haram lagi, jadi halal. Hilang R-nya, jadi R. Lama-lama hilang lagi. Cari dalil-dalil yang bisa membolehkan itu. Kenapa? Supaya kedudukan dia nyaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti ini dikatakan hukum dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, lupakan kematian. Kenapa? Karena yang ditujunya bukan Allah. Jika orang yang menujunya karena Allah, pernah saya sampaikan ketika Umar bin Khattab berbicara, masa generasinya akan kepemimpinannya mau berakhir, bahwa dalam kehidupannya dia untuk mengundurkan diri karena jabatannya sudah terlalu lama. Menanyakanlah para sahabat, para pengikutnya dan para orang-orang alim, siapakah yang pantas untuk meneruskan pemimpin dan menjadi pemimpin di tempat negeri kita ini? Para sahabat dan para ulama menjawab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak saya. Cukup Umar yang lainnya jangan sampai merasakan jika negara ini baik dan dipimpin oleh saya, kebaikan yang diperbolehkan untuk kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya dan digunakan serta dilanjutkan oleh orang lain. Jika keterpurukan, cukup Umar yang ini yang merasakan keterpurukan. Para ulama menjawab, kriterianya sudah masuk semua wahai Tuhan. Sekalipun menurut penilaian Anda sudah termasuk anak saya masuk kategori yang dinilai, tapi bagi saya carilah Umar yang lain, jangan daripada keturunan saya. Nah sekarang bedakan kesempatan. Jadi ini jadi yang tadi yang tak suka. Nah itu kenapa? Karena cinta dunia, cinta kedudukan, jabatan, ketika kedudukan dan jabatan serta harta yang dia cari untuk mencari kesenangan. Silakan yang berasal dari orang. Semakin cinta, semakin suka mana hamba syaitan wa ma'amtum. Barang siapa semakin menyukai kepada sesuatu, maka dialah hambanya segala macam cara. Sekarang nitip misalnya, banget nitip ini dikit lagi pilkada ya. Pilkada udah ramai. Lihat di media sosial, pro sana pro sini, jangan kita banyak-banyak mengkomentari hal yang mempromosikan. Harus tanggung jawab kalau ucapan, bukan hanya memprovokasikan. Istiqomah dulu lah kalau mau berhasil orang-orang. Bukan karena kedekatan, bukan karena baik secara materi, bukan karena sikap, jangan. Karena apa? Tanggung jawab dan dunia akhirat kita. Sekalipun cuma satu suara kita dan dia menjalankan dan terlibat suara kita di situ, lalu ketika menduduki jabatan dia khianat kepada bangsa dan negara, kepada lingkungan dan warganya, kita kebagian di situ man'ana ila bimasyatil karena syarikalah, termasuk syarikatnya kita, bangsanya dia. Siapa yang tolong-menolong dalam perbuatan kejahatan, kezaliman, khianat kepada sesama, maka dia bangsanya. Padahal yang melakukan bukan kita, dan kita melakukan adalah yang kita pilih. Sekarang ini kan sudah mulai banyak foto di mana-mana nih. Dulu mah kita nyari foto susah banget ya. Sekarang kan foto di semak belukar, pohon-pohon di mana-mana banyak banget. Sekarang udah. Kenapa? Begitu semakin tanpa disadari nilai-nilai pribadi manusia yang lagi semakin hilang, semakin tidak diperhatikan lagi. Nah, lanjut lagi jamaah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang keempat, orang yang menjadi ahli surga lisanun fasiqun,
nasihatnya, kata-katanya, ucapannya itu membawa kebaikan, dirindukan oleh orang lain, bukan nasihat atau kata-kata yang membuat orang lain tersakiti. Nah sekarang kita spesifik, termasuk saya khususnya Al-Fakir, berapa banyak di selama hidup ini kata-kata yang keluar dari mulut yang bisa membawa manfaat, maslahat selamat dunia sampai akhirat. Maka Rasulullah sampai garis bawahi dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, jika mampu diam. Kita kadang-kadang apa aja diomong. Nah, wujuhun yaumaidin musbirah, mukanya berseri-seri. Nah, sekarang kita hitung diri kita di keseharian kita, banyak senyumnya, banyak cemberutnya, tapi jangan senyum kayak orang gila. Maksudnya wajahnya dilihatnya indah gitu, tidak pernah kelihatan kecut cemburu. Kan ini kan muka itu refleksi dari hati. Kalau hatinya santai, tenang, mukanya juga enak lihat juga. Tapi kalau hatinya cemburu, nggak bisa dibuat-buat di muka. Bagaimanapun juga ini dari hati. Makanya bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk dari hati dulu nih, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk tertutup. Apa makhluk tertutup? Syaitan. Berarti syaitan wujudnya manusia. As-syaitanu minal insi, sudah jelas itu kan setan itu dua macam. As-syaitanu minal insi, was-syaitanu minal jin. Ada setan yang wujudnya dari manusia, ada juga setan yang asalnya dari bangsa jin. Ini yang paling repot, setan yang dasar manusia. Kalau setan wujudnya dengan jin yang tak kelihatan, ketika seseorang meminta pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa kita berucap seperti itu. Hati kita dengan tulus ikhlas, setan tahu keikhlasan kita. Itu benar hati. Bahkan kata Yesus dulu sampaikan, sampai cepirit-cepirit dia, jadi tempat tersembunyi jangan sampai kedengaran dari kalimat itu. Sama tadi dalam dengarkan suara azan, sampai dia selesai azan, lari sampai jangan sampai kedengaran suara azan. Jadi kalau orang dengar azan lari berarti setan. Jadi ada orang datang ke masjid untuk sholat, udah dekat bahkan kendaraannya parkir di sini udah azan malah pergi, berarti apa itu? Setan. Wujudnya manusia yang paling keras, sulit diusir itu adalah setan yang dasarnya manusia. Kenapa? Itu tadi wujudnya wakarahiyatul mau lebih cinta kepada dunia, apalagi sudah dijanjikan sama orang-orang yang menjanjikan dengan nilai rupiah yang luar biasa. Ya sering kita contohkan, jika Bapak sudah terbiasa taklim seperti ini, begitu kita dijanjikan dengan saudara tetangga, ada orang karib kerabat kita yang baik kepada kita, nanti subuh pagi saya mau ke rumah ente, pada subuh saya mau bayar uang 2 miliar, kira-kira mau taklim nggak? Mau taklim nggak? Saya mau taklim aja karena ini berkhayalan. Tapi ketika memang itu nyata, bagaimana? Besok taklim masih ada, duit makan datangnya kadang susah. Nah itu kenapa? Bahwa kita ingat sabda Rasulullah, kata khairul minad dunya wa khairul minad dunya wa fiha. Kalau kata salat fajar Rasul lebih baik daripada dunia segala seisinya, itu kan nilainya lebih kaya daripada kekayaan. Tapi ketika kita berpikir kekayaan adalah materi, maka kita haus dunia ini. Orang yang tanda-tanda menjadi surga santai aja hidup itu, tapi jadi 3S, santai, serius, sukses. Makanya dalam nasib dikatakan dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Ini yang dicari timbullah saja bila sudah di dalam genggaman. Ini Bapak pengen punya uang 1 juta, begitu udah dapat biasa-biasa aja. Tuhan naikkanlah dunia yang mendunia di dalam hatiku nih, karena di situ ku tak mampu untuk menua cinta. Kembali ke tadi, biasa taklim. Jam segini kita udah siap-siap, dari jam 4, setengah 4 bahkan kita udah bangun, jam 3 udah bangun, lanjutkan dengan taklim. Itu janjiin pokoknya jam 5 saya udah datang ke rumah kamu bawa uang 2 miliar. Kira-kira ditungguin orang itu apa gimana? Apa datang ke taklim? Tungguin uang kita. Kenapa? 2 miliar coba dibeli motor.
pusing dengan kehidupan dunia, berarti iman kita di situ belum tertanam. Kenapa? Jangan khawatir, selama masih hidup di dunia kita disiapkan oleh Allah, kebutuhan kita disiapkan oleh Allah. Cuma ukurannya kita bisa mendapatkan, menikmati apa yang kita inginkan, Allah yang punya urusan. Sejauh mana punya kesungguhan kita menjemputnya itu, dengan cara apa? Ibadahnya dengan baik, dengan taat kepada Allah, dan cara-cara yang dia kerjakan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang nganggur banyak senyum? Siapa yang banyak senyum? Orang awam. Ada juga orang yang pagi-pagi pulang sore suami istri dia kerja, Allah wala quwwata illa billah, tapi kurang aja bawaannya. Kenapa? Karena yang mencukupi bukan nilai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang kita cuma serahkan 50 ribu 100 ribu gedenya, asik-asik aja. Berapa banyak orang yang gajinya puluhan juta, bahkan ratusan juta, pusing aja tiap bulan? Nggak sedikit. Nah, karena apa? Ukuran bahagia, ukuran nikmat, ukuran ketenangan, ukuran ketentraman Allah yang punya aturan. Maka semakin dekat kita kepada Allah, semakin nyaman ketenangan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Nggak ada lagi. Yang baru masuk yang ketiganya nih, ya, golongan yang selanjutnya, dhahikatul mustabsyirah. Kita lihat maknanya. Dhahikatul mustabsyirah, mereka di situ bergembira, dia tawa-tawa. Nah, orang yang banyak tawa orang apa di dunia? Orang apa? Orang gila. Maka kita juga harus tidur untuk bahagia orang gila. Artinya bukan harus gila kita. Dia itu nggak punya beban hidup, nggak terbebani dengan hidup, karena akalnya sudah dimatikan oleh Allah. Yang gila akalnya aja, bukan hatinya. Hati nggak pernah gila. Namanya Allah jamin, namanya fuhadi. Dalam surah Al dijelaskan situ. Dia nggak bakalan manusia gila-gilanya manusia, makanya rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa kata rumah sakit jiwa? Salah itu bahasanya. Jiwa nggak pernah gila, yang gila apa? Akal. Jika jiwanya gila, segila-gilanya manusia, ketika dia lapar sekalipun di tempat sampah, sering kita contohkan, yang dicari apa? Sampah apa makanan? Makanan. Karena hati yang berbicara aja, bukan apa-apa. Oh, ini makanan. Nah, jadi nilainya bisa bedakan. Yang membedakan halal haram, otak apa hati? Jadi maka untuk berpikir, yang menentukan itu. Ini untuk memastikan di sini pastikan untuk berpikir, untuk memilih, pada untuk melaksanakan. Makanya iqrarul bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Yang pertama dulu, ucapannya cakap, hati meyakini, dan perbuatannya dijalankan dengan nilai iman. Jadi orang yang dhahikatul mustabsyirah, orangnya farhatun wa humul mu'minun, masyaallah, riang gembira. Wahum, mereka al-mu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang gembira ria di dunia ini sampai ke akhirat adalah orang yang beriman. Ya barusan apa maknanya iman? Mutlakun tasdikun. Orang yang beriman itu mutlak, mesti, kudu, harus jujur. Al-fakir belum bisa, maka banyak tulisan. Kita belum bisa semua untuk jujur ucapannya, jujur betul, makanya banyak pusing. Jika sudah betul mutlak ucapannya benar, perbuatannya benar, nggak bakal terjadi dalam kehidupan kita ada rasa gelisah. Yang ada, orang Jawa bilang pasti hidupnya enjoy forever, asik aja, nggak pernah kelihatan sulit, dan hanya di hadapan Allah. Pada susah hanya di hadapan Allah. Maka kesempatan ini tinggal koreksi kita dulu nih, sejauh mana kita punya nilai-nilai keimanan kita. Mana yang pertama? Mutlakun tasdikun. Mana yang kedua? Sabda Rasulullah, iqrarul bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Orang yang beriman iqrar bil lisan, setiap kali kita minimal 9 kali sehari semalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 9 kali kita untuk ta'yin, untuk meyakinkan bagaimana kita selain daripada doa, usaha yang sungguh-sungguh, maka serahkan kepada Allah. Tawakkal Allah, Allah sudah Maha tahu. Ya Allah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Tawakkal Allah, Allah hasbuna, Allah akan cukupi segala kebutuhan. Dari mana?
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Balik lagi ke bahasan yang berulang-ulang kita bahas. Siapa yang makin taat, makin patuh kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Jadi nggak ada yang sulit di muka bumi. Yang sulit itu adalah mengendalikan diri kita bagaimana untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Ya, tadi pilihan, di antara pilihan. Maka perlu saya sampaikan ketika Rasulullah SAW pelaksanaan Isra Mi'raj yang Allah perintahkan didampingi oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW ketika disiapkan dua minuman, yang satu yang madu, yang satu racun. Rasulullah tanpa bertanya ke malaikat Jibril dan tidak tahu itu mana minuman yang diambil, disiapkan tangan kiri racun, tangan kanan madu. Rasulullah dengan mantap mengambillah minuman yang madu, lebih di kopi. Jibril, malaikat Jibril berkata, Muhammad, sungguh tepat pilihan engkau. Jika engkau mengambil minuman yang di kiri, berarti umat manusia jadi pemabuk semua nanti dalam hidupnya. Nabi kita udah pilih yang benar aja masih banyak yang mau. Makanya ada lagu sudah mabuk minuman. Mabuk judi. Waduh, yang namanya mabuk minta yang namanya mabuk itu bukan segala dosa. Nah ketika itu sampaikan lagi, Masya Allah, madu dan racun. Mobil yang mana? Madu. Apakah bukan seperti yang meninggal itu banyak? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau saya sampaikan lagu ini sama ibu-ibu marah ya. Ibu memilih madu atau memilih racun? Yang belum. Nah, memilih madu atau memilih madu. Nah, kalau pilihan kedua, ibu memilih di madu atau memilih racun? Memilih di racun. Nah, dipilih dua-duanya. Marah benar. Yang memilih madu atau memilih racun? Pasti pilihnya madu. Ketika pertanyaan kedua saya sampaikan, mau memilih di madu atau memilih di racun? Teriak kalau dijawab. Daripada kita ngantuk, balikin sedikit dulu. Jadi yang kedua, orang yang memiliki nilai-nilai tanda-tanda ahli surga itu adalah hikmatul mustabsyirah. Dan di sini adalah mereka senang gembira ya. Jadi orangnya tidak pernah ada rasa gelisah di hadapan manusia. Sekalipun betul-betul lagi susah, tidak pernah bercerita tentang kehidupan dunia. Yang diceritakan tentang nilai-nilai agama artinya. Jangan sampai ini balik begini. Jadi kita tambahin. Sering kita contohkan, saya bicara sama orang atau teman saudara sahabat saya, teman-teman saya, hidup kayak begini benar ya, susah begini begitu. Yang kita ajak ngobrol, ternyata lebih susah daripada masih mending ya, dia memang bisa begini. Wah, udah 3 tahun lalu. Ya, tadi ini bukan nambah solusi, malah tambah apa? Pusing kita. Ternyata bukan. Nah, ada sedikit tambah. Ternyata bukan doang yang susah. Nah, mendingan di sini dulu. Kita ketika paling gampang udah ngaku aja sama yang segala-galanya. Banyaklah bangun malam kita sholat 11 rakaat. Wiridnya usah banyak-banyak istighfar semampu mungkin sampai datang waktu subuh, istighfar, sholawat, baca Quran. Maka sudah saya sampaikan juga itu kan tentang program Pak Habibie almarhum. Orang-orang Jerman yang luar biasa, yang orang punya intelektual secara berpikir IQ-nya yang di atas rata-rata, 3 kali lipat orang pandai. Maka orang Jerman itu kan digiringin oleh Pak Habibie itu kan. Pak Habibie bertanya, cara bagaimana belajar? Saya udah baca, udah doa, dan sebagainya. Tapi pinter kamu kalah, pinter saya kalah sama kamu, kata Pak Habibie. Hanya yang berdua ini yang intelektualnya luar biasa, IQ-nya di atas rata-rata 3 kali lipat manusia biasa. Dia berbicara, yang saya biasakan setiap bangun pagi, sekalipun saya bukan orang Islam, yang saya baca adalah kitab kamu. Jadi dia baca Al-Quran bukan untuk memahami nilai-nilai, tapi untuk meyakinkan kehebatan isi Al-Quran. Untuk apa? Bukan untuk dijalankan secara keimanan, melainkan meyakinkan hebatnya Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Setiap bangun pagi dia jam 2 bangun, tidak kurang dari 1 juz dia bahas dipelajari sampai menjelang datang waktu pagi dia nggak pernah sholat apa. Habibie mengamalkan itu. Maka intelektualnya orang yang sangat baca Quran di pagi hari, insya Allah dapatnya cerdas
Yang kesatu, yang kedua nggak gampang pikir. Yang ketiga panjang umur. Kenapa panjang umur? Sekalipun usia muda dia meninggal pasti banyak dikenang orang. Kenapa? Itu yang panjang umur. Panjang umur itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun kan. Sekarang bapak meninggal, saya meninggal. Sepanjang manusia ada di muka bumi ini disebut terus kebaikan kita. Panjang umur itu orang kayak gitu. Bukan umurnya ratusan tahun, tapi amalnya nggak beres. Itu mah apa? Jumlahnya yang banyak, bukan panjang. Jumlah umurnya banyak. Apa beda nih? Jumlah umur banyak, bukan panjang. Orang yang panjang umur kebaikan selalu disebut itu. Namanya orang yang panjang umur. Terakhir nih, nanti supaya kita bisa membedakan. Wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah. Wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi di satu tempat dan di suatu ketentuan Allah dalam suatu ketentuannya pada hari itu wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Manusia yang bermuka mukanya penuh dengan debu, disiram debu seperti siram debu itu. Siapa yang minum ghabarah itu orang yang tertutupi dengan debu mukanya. Siapa yang demikian? Insya Allah kita jelaskan minggu yang akan datang. Karena ini penjelasannya sampai kita akhir ayat 42 kita akan bisa minggu yang akan datang. Insya Allah masih ada umur. Maka kesempatan ini juga kita memohon pada Allah nih, berikan tanda yang kuat supaya kita menjadi dan memiliki ciri-ciri menjadi ahli surga. Satu tadi, ahli surga ciri-cirinya satu, wajahnya selalu berseri, hatinya selalu suci. 3, selalu dermawan. 4, ucapannya membawa manfaat. Yang paling gampang, pertama, wajhun malihun qalbun taqiyun yadun salihun lisanun fasihun. Yadun sahiyun. Nah, yadun itu tangan kan bahasa Arab. Tapi maknanya di sini adalah kemampuan yang selalu dermawan. Yang ketiganya, yang keempatnya adalah lisanun fasihun. Kata-katanya yang membawa manfaat, ucapan yang membawa manfaat. Maka kita ciptakan yang empat ini, termasuk Al-Fatihah khusus, sama-sama ayo belajar. Di antara yang empat mana nih yang ada dalam diri kita? Jadikan modal. Bagi yang belum sama sekali, ayo sama kita belajar. Tidak ada kata terlambat, karena kita tidak wajib menjadi orang pintar, tidak wajib menjadi orang pandai, tidak wajib menjadi orang baik. Yang wajib itu adalah kita mencari, menjemput menjadi apa? Orang baik. Menjadi apa? Menjadi orang yang pandai, bukan menjadi orang yang pintar. Kepintaran milik Allah, ilmu milik Allah, semua milik Allah. Apa yang harus kita banggakan? Saya akan kembali kepada Allah. Prinsip kita harus tertanam dalam setiap kehidupan. Minallah billah lillah ilallah. Kita asal dari Allah, berjuanglah di jalan Allah sekemampuan yang ada. Sekalipun kita hanya menjemput rezeki untuk anak istri dan keluarga, ada orang bisa sekemampuan yang ada, niatkan karena Allah. Jangan hanya sekedar menafkahi anak istri. Ini kita apa? Rugi, capek doang kita nih. Kalau kita hanya seperti itu, tidak dapat nilai ibadah. Langkah Bismillah tawakkaltu Allah. Apalagi lengkap Bismillah tawajjahtu billah, Bismillah, Bismillah masyaallah, Bismillah subhanallah, Bismillah la haula wala quwwata illa billah, Bismillah tawakkaltu Allah. Berangkat itu, selama itu kita beribadah kepada Allah. Mulai kerjaan Bismillahirrahmanirrahim, kita ibadah. Datang waktu sholat kita berhenti, kita sholat, kita lanjutkan lagi kerjaan kita, terus sampai kita pulang dapat nilai ibadah. Assalamualaikum, sampai ke rumah, keselamatan bagi kita semua. Kita istri kita jawab, anak kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun anaknya, istri mendoakan keselamatan, keberkahan untuk kita semua. Allah tambahkan rahmat dan keberkahan untuk kita. Masya Allah, saling mendoakan kita. Orang bersin sekarang dihindari, hindari. Padahal dia bilang alhamdulillah. Kita harus jawab apa? Ya kamu Allah. Ini boro-boro dijawab. Dilingin, alingin. Alhamdulillah kata yang bersinfar. Ada kan akul muslim ala muslim situn. Hak antara orang muslim dengan orang muslim ada 6. Kaidah salahkan assalim alaih, ketika bertemu baca salam. Ketika bersin dia berucap alhamdulillah, dijawab ya kamu Allah. Dia bilang alhamdulillah, karena kata dokter ketika bersin jantung itu berhenti detaknya. Jadi ketika masih hidup berarti alhamdulillah. Jawabannya yang benar bersin ya kamu
hidup kita. Yang bersih ngomong lagi, ya Allah, semoga Allah tambahkan hidayah kepada kamu yang mendoakan saya. Kan saling mendoakan. Dulu batu kosin pilek dengan sekarang mana? Memang harus ditutupin, jangan sampai mutlak. Tapi ketika dia berucap doa, jangan dihindarkan. La haula wala quwwata illa gara-gara beginilah. Sekarang makan orang batuk dijauhin, orang bersin dijauhin, dan kalau orang batuk. Padahal batuk pilek dari zaman dulu juga udah ada ya. Dulu pilek demam itu makanya kitus itu yang dalam itu marah luar biasa di ceramah itu. Sekarang itu makin dibodoh-bodohin kita orang-orang Islam ini. Orang bersin pilek demam dari dulu udah ada. Kenapa sekarang dijauh-jauhin itu kan? Gampang lagi obatnya zaman dulu. Anak meriang, anak demam, bawang lebih-lebih sama minyak jadi obat. Sekarang di dokter sana dokter sini. Kenapa demikian? Saking pengen sehat anak kena kimia aja jangan tambah tumbuh anak tanpa daya tahan tubuh. Orang sekarang makin payah. Nah sekarang kita ke masjid musola. Sekarang alhamdulillah nih saya sampaikan semalam ini ke masjid ke musola kita suka pakai cuci tangan apa? Nah itu kan alkoholnya berapa banyak? Berapa persen? Bisa 60-70%. Minyak wangi sholat aja kita harus 0%. Ini mau musola cuci tangan. Murnian mana ini? Dijamin mana sama Allah dengan air yang untuk berwudu dengan air wudu? Air wudu yang dijamin sama Allah. Tapi kalau alkohol kita datang ke rumah udah berwudu, datang ke masjid saya mau melawan pakai enggak maaf saya udah wudu. Saya gitu deh. Apalagi di tembak-tembak begini masih normal gue makanya datang. Kan saya kalau pas sakit nggak bakal datang gitu. Ya beneran saya pengalaman gue sekarang. Kenapa? Kesel saya. Masih aja kita bukan sok dan lain sebagainya. Usaha boleh, oke usaha. Tapi semakin rasa takut makin dalam hati kita. Rasa takut akan kehidupan, rasa takut akan khawatir. Bukan hal siapa yang demikian? Illa kecuali kafirun, orang-orang yang kafir yang takutnya berlebihan. Ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya tidak lebih baik dan lebih hebat dari Bapak semua. Yang lebih hebat itu sebenarnya Bapak. Lebih baik dari Bapak. Ketika mendengar ayat-ayat disampaikan dibahas tentang tafsir dan makna daripada ayat-ayat tersebut, lalu peningkatan kualitas iman kita, contoh seperti ini, Bapak itulah yang terhebat, bukan saya. Sering saya sampaikan. Ketika kita berubah dengan nilai-nilai iman, dengan ayat awal dasar Rasulullah disampaikan oleh para guru-guru kita, mereka hanya menjadi wasilah. Justru yang hebat itu jamaah yang bisa merubah kehidupan yang lebih baik kepada Allah dan Rasulnya dan lebih baik pada sesama di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan yang kita bahas sama-sama. Insyaallah ayat 40 sampai habis. Pada pertemuan yang datang kita akan lanjutkan karena masih pembahasan surah Abasa. Bermuka asal bermuka cemberut bermuka ngeselin lah itu. Nah, Rasulullah itu mau sekali cemberutnya. Kenapa? Menganggap enteng sama siapa tiap hari? Asbabun nuzul ini surah. Ingat siapa? Yang orang buta bertanya itu. Ingat namanya? Umi Allah bil maktum itu. Jadi Umi Allah bil maktum itu bertanya karena buta dianggap enteng sama Rasulullah. Maka kesempatan ini kita juga begitu, jangan banyak anggap enteng. Ketika orang baik dianggap baik, jadi kita maka menganggap baik kepada orang lain. Jadi kesempatan orang taat dianggap taat, maka harus menganggap taat kepada orang lain. Supaya apa? Supaya termotivasi dalam segala kebaikan. Jangan dari Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kepada Allah. Pada kesempatan ini saya Al-Baqir dan kita semua Allah berikan kepada kita Muhammad Allah. Satu cirinya wajhun malihun qalbun taqiyun yadun sahiyun lisanun basyun. Empat sifat ini kita berusaha untuk memperjuangkan dan memilikinya. Pertama, wajah yang selalu berseri-seri, indah dipandang, menyenangkan sesama di antara kita. Hatinya selalu berprasangka baik kepada Allah, pada Rasulullah, pada sesama di antara kita. Belajar dermawan baik dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, dengan sikap akhlak yang mulia. Minimal senyum sesama di antara kita, tegur sapa dan sering membaca salam di antara kita. Dan ketiga yang terakhir, mari ucapan kita gunakan ucapan-ucapan yang baik. Jika lebih mampu dengan ucapan yang baik, lebih baik. Ya, insyaallah jika kita punya mujahadah, punya kesungguhan, maka yang paling utama adalah kita mujahadah. Masalah hasil adalah Allah yang menentukan. Di bulan Hijriah ini diingatkan juga dengan sabda Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amalu. Barang siapa yang panjang umurnya jumlahnya tambah banyak, lalu dia
menambah banyak kebaikannya. Paman mantolabru masyarakat amal, orang yang panjang umurnya tapi perbuatannya jelek, berarti siapakah yang demikian? Tinggal kita introspeksi masing-masing. Insya Allah langkah Bapak semua dan zaman diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apalagi di anak-anak juga nih besar taklim. Bapak santri-santri terbagi, kita mendoakan dengan adanya generasi muda. Maka saya pengen dulu sampai ini ngaji anak-anak subuh. Doain nih Pak biar kesempatan waktunya biar anak mau ini. Karena ini rencana saya tambah lagi ini izin. Ketentuannya tanggal 1 September anak-anak kan belum mulai masuk. Karena udah mundur lagi dengan dalih bla 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 bla, saya nggak ngerti juga. Malah sekarang sekolah ini diiming-imingi dengan kebaikan-kebaikan tanpa gratis pulsa, kuota supaya anak kita belajar seperti itu. Hancur pak anak kita, hancur akhlak anak kita ini, makin rusak. Sekalipun mereka kita awasi di rumah, lebih karena kita nggak bisa mengajar sebagaimana guru yang mengajarkan. Memang guru yang paling utama adalah guru, adalah orang tua dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Tapi yang namanya mendidik berdasarkan strategi dan metodologi nggak bisa dipelajari dan nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Karena lingkungan kita berbeda, lingkungan pendidikan, keluarga dan sebagainya. Kenapa sekarang? Malah sekarang perusahaan mempromosikan diri. Kemarin datang sekolah kami untuk sebulan ke depan dari salah satu perusahaan memberikan gratis sejumlah murid kami dalam sebulan. Dari mana? Dari mana dulu dapat persetujuan itu? Komisinya sudah masuk dulu Pak Besok. Terus besok lagi pemerintah mencanangkan usaha untuk guru sekian terlambat. Bukan yang kamu terima antara 200 sampai 400 tambahan pulsa untuk guru selain daripada gaji. Kemarin mana aja? HP saya susah banget dibuka. Ada gitu semua. Kenapa? Ya saya bukan harus punya data saya. Yang paling parah video kan, praktek sholat duha, praktek hafalan. Itu kalau belum dinilai kita belum bisa kita hapus. Kerjaan anak kan kasihan kalau yang ngajar. Itu pokoknya dari benar. Nanti bukan masalah hal-hal yang demikian. Kita berdoa kepada Allah malah benar-benar kayanya seperti yang direncanakan Menteri Pendidikan sampai akhir tahun. Jadi tahun 2021 baru akan efektivitas. Padahal secara keadaan dan ngapain lagi sih? Ngapain lagi? Udah selesai urusan. Tinggal apa kita kepada Allah. Yang kepada Allah seperti apa? Maka dengan adanya taklim ini salah satu di antara yang lebih meyakinkan diri kita untuk menghilangkan la dai'as mirrahillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Jika jauh dari alam, jika jauh dari ilmunya Allah, ilmunya para Rasulullah, ilmunya para ulama, para solihin, kita banyak kegelisahan. Maka dengan harapan mendengar ayat Allah, kita tidak akan tambah lagi keraguan kita dalam hidup, melainkan tambah menjadi orang yang takwa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ibarat oleh penutup majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jaman hadza jaman marhuma wa tafarraqu min ba'di wa tafarraqu masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya balikal qulub qalbi sabit. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma aqrimna min ta'atika wa atina min ma'siyatika wa Allahumma inna laka husnu'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal
بنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مجيب السائلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. نوصيكم ونفسي بتقوى الله وربك ومن طريق صلاة al-fakir ila liqa insyaallah bersama kita akan tanpa amal soleh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilahi la astuil Terima kasih sekali lagi, insyaallah bersama kita menambahkan amal soleh.